Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah al-itq, yaitu masalah membebaskan atau memerdekakan budak. Nah, InsyaAllah kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masalah wakaf. Ya, tentang wakaf. Beliau mengatakan di sini Kitabul Waqfi, kitab tentang wakaf. Ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui sebelum kita baca yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani tentang masalah wakaf, ya, kita akan menjelaskan sedikit apa itu wakaf. Insyaallah kita sudah sering mendengar kata-kata wakaf, ya Pak ya. Dan mungkin sebagian kita pernah mengamalkan yang namanya wakaf. Ya, mewakafkan sebidang tanahnya, mewakafkan kendaraan yang dia miliki, mewakafkan misalnya mushaf Al-Qur'an, ya, ataupun wakaf-wakaf yang lain. Lalu apa makna wakaf? Wakaf sebenarnya adalah bagian dari sedekah, ya. Bagian dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dicari apa dalil wakaf, yaitu seluruh dalil yang memerintahkan kita untuk berinfak di jalan Allah, itu dalil disyariatkannya wakaf. Cuma memang wakaf ini adalah sedekah atau infak yang lebih khusus. Maka para ulama mengatakan makna wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilul manfaati. Ya, ulama mengatakan wakaf itu pengertiannya adalah habsul asli wa tasbilul manfaah, yaitu kita menahan, ya, artinya tidak mengotak-atik suatu barang. Ya, jadi barangnya, zatnya itu ditahan, tidak dihabiskan. Wa tasbilul manfaah. Nah, cuma manfaatnya yang digunakan. Ya, manfaatnya yang disedekahkan. Ini makna wakaf. Ya, atau dengan istilah lain bisa kita katakan wakaf itu adalah menyedekahkan manfaat dari suatu barang dengan tidak menghabiskan barang tersebut. Menyedekahkan manfaat suatu barang dengan tidak menghabiskan barang tersebut, ya. Nah, dari sini para ulama mengatakan kalau suatu barang itu bisa habis, maka tidak sah diwakafkan. Wakaf beras boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Beras itu diapakan? Disedekahkan, ya. Karena beras itu gimana cara wakafnya? Kalau dimakan selesai, habis, ya. Wakaf roti, wakaf ikan, ya, itu kan dimakan, akan habis dia. Maka ini tidak bisa diwakafkan kata para ulama. Nah, maka barang-barang yang diwakafkan adalah barang yang tidak habis dipakai.
Ya, bisa digunakan manfaatnya saja. Seperti tanah, ya tanah kan bisa dimanfaatkan dan dia nggak akan habis. Ya, kemudian juga kendaraan, ya bangunan masjid, kita wakaf masjid misalnya, nah itu kan dimanfaatkan. Adapun zatnya, barangnya, bendanya, maka itu tidak habis. Ini makna wakaf kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil-dalilnya nanti akan dijelaskan juga insyaallah setelah kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, dalil beserta keutamaan wakaf. Kita baca dulu. Beliau mengatakan di sini, "Man habbasa milkahu fi sabilillahi shara muhabbasa." Barang siapa yang mewakafkan suatu barang, ya, yang miliknya, ya, barang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka barang tersebut jadi barang wakaf, tertahan. Maksudnya nggak boleh dihabiskan. Seperti itu, nggak boleh dijual, nggak boleh dikasih ke orang, nggak boleh diwariskan. Ya, intinya barang itu kalau sudah diwakafkan, dia tertahan barangnya, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Ya. Nah, maka nanti akan kita bahas juga hadis Umar bin Khattab tentang konsekuensi dari wakaf. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, tidak boleh dijual barang wakaf itu, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, ya. Nah, jadi barang siapa yang mewakafkan barang yang dia miliki, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu barang ditahan, tidak boleh dimiliki dan seterusnya. Nah, walahu an yaj'al ghallatihi li ayyi masrifin syaha mimma fihi qurba, dan boleh bagi dia untuk menjadikan manfaat barang tersebut itu ditujukan kepada siapa yang dia kehendaki, terserah, ya, selama itu ada nilai ibadahnya, ada nilai kurbahnya. Ya, boleh bagi dia untuk mengalihkan manfaat barang tadi kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda lemah misalnya. Boleh selama ada nilai apanya, Pak? Kurbahnya, ibadahnya. Ya, kalau bukan dalam masalah ibadah tidak ada wakaf. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, apa dalil disyariatkannya atau pensyariatan wakaf? Tadi sudah kita sebutkan sedikit. Setiap dalil yang memerintahkan kita untuk berinfak itu sebenarnya adalah dalil tentang wakaf. Tapi apakah ada dalil khusus? Ada dua hadis yang sering digunakan oleh para ulama sebagai dalil pensyariatan wakaf. Yang pertama adalah hadis yang insyaallah sering kita dengarkan bersama, ya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang manusia mati, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama kata beliau, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariyah ini adalah wakaf, karena dia sedekah yang sifatnya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah mati. Ya, nah wakaf adalah bentuk dari sedekah jariyah, Pak. Kita wakaf tanah untuk dibangun masjid, ya. Selama tanah tersebut masih digunakan untuk masjid, selama itu pula pahala itu ngalir sama kita, ngalir kepada kita, ya. Namanya sedekah jariyah. Taib. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Ya, intinya tadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mengatakan, anna Umara asaba ardon bi Khaybar. Nah, kata beliau, Ibnu Umar menuturkan bahwasanya Umar, bapak beliau sendiri, itu pernah mendapatkan sebidang tanah di kawasan Khaybar. Khaybar itu adalah suatu kawasan yang ada di dekat kota Madinah, ya Pak ya. Nah, yang mana dulu tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Khaybar ini tempat tinggalnya orang Yahudi di Madinah. Kemudian ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Khaybar, orang-orang Yahudinya dibiarkan tinggal di situ. Ya, mereka disuruh berkebun karena kaum muslimin pada waktu itu nggak punya waktu berkebun di sana. Rasulullah nyuruh mereka untuk berkebun, hasilnya bagi dua.
Ya, karena tanah itu kan sudah jadi milik kaum muslimin. Cuma mereka yang ngurusnya, yang bercocok tanamnya, maka dibagi dua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Umar mereka disuruh keluar dari Jazirah Arab. Di zaman Umar orang Yahudi disuruh keluar dari Jazirah Arab. Nah, dari Khaybar, khususnya pada waktu itu dari Khaybar dan dari Jazirah Arab pada umumnya. Taib. Nah, Umar pernah dia memiliki tanah di Khaybar situ, ya. Faqala, maka beliau bertanya kepada Rasulullah, minta nasihat, ya, musyawarah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu anfas indi minhu. Fama ta'muruni?" Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanah di Khaybar yang mana aku enggak pernah memiliki harta yang lebih bagus, ya, lebih berharga daripada tanah ini ya Rasulullah. Mungkin tanahnya subur, ya, bisa bercocok tanam di situ dan seterusnya. Intinya tanah ini sangat berharga ya Rasulullah bagi saya, ya. Apa kira-kira yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah untuk tanah ini, diapakan, ya? Nah, ini sahabat ketika bertanya itu bukan berarti bertanya tanahnya mau dijual, enggak. Maksudnya kalau mau disedekahkan tuh gimana cara terbaiknya, ya. Dan memang para sahabat itu berlomba-lomba menginfakkan apa? Harta terbaik yang mereka miliki. Kalau kita berlomba-lomba untuk menyimpan harta terbaik yang kita miliki. Kalau bisa jangan keluar, gimana caranya? Ya, kalau sahabat enggak, karena mereka memaknai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ya, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa mencapai derajat albir, ketakwaan, derajat kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, jadi kaidah sedekah itu adalah kita keluarkan barang yang kita cintai. Kalau barang-barang yang sudah kita nggak suka lagi, ini sudah banyak nih baju bekas, mau saya keluarkan. Ya, ini sedekah yang buruk meskipun tetap sedekah. Ya, kalau kita mau jadikan sedekah kita yang terbaik, afdal di sisi Allah, infakkan harta-harta yang kita anggap ini yang kita cintai. Ya, kita punya uang misalnya 10 juta, ini sangat berat dikeluarkan. Keluarkan 5 juta. Tuh. Ya, karena kita cinta dengan uang tersebut. Seperti Umar bin Khattab punya tanah, ya. Ini sangat berharga bagi dia. Nanya ke Rasulullah, ini gimana kan Rasulullah? Ya, yang paling manfaat itu gimana? Sedekah apa? Seperti itu. Begitu juga Tolha ya bin Ubaidillah. Tolha atau Abu Tolha lupa. Ya, intinya seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masa tanah yang beliau miliki atau kebun, ya, kebun namanya Bayruha. Kebun yang namanya Bayruha. Ya, itu ketika beliau mendengarkan firman Allah tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung dia mau menyedekahkan kebun dia tadi. Ya, dia tanya kepada siapa ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun ini. Subhanallah, langsung ketika mendengarkan ayat tadi, dia infakkan dan sedekahkan harta terbaik yang dia miliki. Itulah para sahabat. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, gimana kira-kira yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, diwakafkan saja. Ya, tanahnya tetap diwakafkan, gunakan saja, disedekahkan saja manfaat dari tanah tersebut. Misalnya ditanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan seterusnya, ya, anggur, korma misalnya. Nah, tanahnya biar tetap, ya, tidak diapa-apakan, hasilnya nanti yang disedekahkan. Dari tanah tersebut ditanam korma, kormanya dikasih kepada kaum muslimin, ada anggurnya dikasih kepada kaum muslimin, ada gandumnya diberikan kepada kaum muslimin. Tanahnya tetap tidak diapa-apakan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Taib. Maka ketika Umar mendengarkan sabda Rasul, langsung saja beliau fatasaddaqa biha Umar ala an la tuba wa la tuhab wa la turas fil fuqara wa dzawil qurba war riqab wad dhaif wa ibn sabil. La junaha ala man waliha an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'im ghaira mutamawwilin. Kata Ibnu Umar, seketika itu juga Umar bin Khattab menyedekahkan
maksudnya mewakafkan tanah yang dia miliki tadi. Ya, tanah tadi katanya tidak dijual, nggak boleh dijual, wala tuhab, tidak boleh diberikan kepada siapapun, wala turus, tidak boleh diwariskan kepada keturunannya karena sudah diwakafkan. Ya, untuk siapa? Untuk kaum fuqara, fakir, ya, zawil kurba, para karib kerabat, warriqab, para budak yang membutuhkan, wadhaif, tamu. Kalau ada tamu misalnya dikasih juga, wabnis sabil, untuk ibnu sabil, ya, itu orang-orang yang sedang safar kemudian habis bekal di dalam perjalanannya. La junaha ala man waliha an ya'kulu minha, dan juga boleh, tidak apa-apa bagi orang yang mengurus tanah wakaf ini untuk makan dari hasil tanah tadi, juga boleh. Ya, orang yang ngurus wakaf itu Pak disebut dengan apa? Nazir. Ya, nazir wakaf itu adalah orang yang ngurus wakaf. Ya, itu namanya nazir wakaf. Misalnya antum mau mewakafkan sebidang tanah ke siapa? Misalnya ke Yayasan Madinatus Sunnah. Ya, nah maka Yayasan Madinatus Sunnah sebagai nazirnya. Ya, sebagai nazir yang mengelola harta wakaf tersebut, itu nazir. Nah, boleh bagi orang yang mengelola harta wakaf untuk memanfaatkan, ikut memanfaatkan, boleh, kata Umar bin Khattab, ya. Cuma dengan cara yang ma'ruf, bukan untuk dijadikan penghasilan pribadi, dikumpulkan jadi orang kaya, nggak boleh. Ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Boleh juga dia memberikan orang yang dia ingin kasih dari hasil tersebut, boleh, tapi kata beliau apa? Ghaira mutamawwilin, tanpa menumpuk-numpuk, ya, hasil dari wakaf tersebut. Tidak boleh kalau ditumpuk untuk pribadi, ya. Kalau dia butuh, ambil, selesai, sudah, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, ada juga dalil yang ketiga yang digunakan juga oleh para ulama tentang wakaf, itu kisah Utsman bin Affan yang yang beliau membeli sumur, ya, sumur rumah, bi'rur rumah, sumur rumah, ya, yang mana ketika datang ke Madinah Rasulullah SAW membutuhkan air, maka beliau menganjurkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli sumur itu, ya, siapa yang membeli sumur tersebut dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Utsman bin Affan membeli sumur tersebut, ya, diwakafkan kepada kaum muslimin. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nah, ini beberapa dalil yang diutarakan oleh para ulama tentang pensyariatan wakaf. Allahu a'lam. Baik. Dan manfaatnya tadi boleh kepada siapa saja. Nah, di hadis Umar tadi kan dijelaskan kepada fakir, karib kerabat, ya, budak, tamu, ibnu sabil, atau kalaupun mau dikatakan kepada seluruh kaum muslimin yang membutuhkan, tidak masalah, Pak. Ya, tidak masalah. Di Saudi Arabia itu ada saudagar yang sangat kaya, namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Ya, Sulaiman Ar-Rajihi, sering disebut oleh kita dengan Ar-Rajhi. Ya, nah makanya di Saudi itu ada namanya Bank Rajhi, itu punya dia. Punya beliau ini orang yang sangat kaya. Cuma harta-hartanya diwakafkan kepada kaum muslimin, termasuk ribuan hektar kalau nggak salah kebun kurma, itu semua diwakafkan oleh beliau untuk kaum muslimin, luar biasa, ya. Nah itu beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Ya, artinya diperbolehkan kita mewakafkan kepada siapa yang kita mau, sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, di Masjidil Haram itu ada gedung, Pak, namanya Zamzam Tower, ya. Itu kan ada hotel, ya. Itu hasil dari hotel itu wakaf. Karena gedung itu adalah wakaf dari keluarga Alus Saud. Keluarganya Alus Saud yaitu, ya, keturunan Muhammad bin Saud, pendiri negeri Saudi Arabia, yang mana pada berikutnya adalah Raja Abdul Aziz, ya, Raja Abdul Aziz Al Saud. Nah, itu kalau antum bisa bahasa Arab, lihat di jamnya itu kan ada tulisan waqfun, ya, itu wakaf dari kerajaan, seperti itu, khususnya untuk Raja Abdul Aziz bin Al Saud, untuk kaum muslimin. Jadi memang dia boleh, itu namanya wakaf produktif, Pak. Kita mewakafkan hotelnya wakaf, ya, boleh nggak boleh, nanti hasil dari hotel itu untuk kaum muslimin. Dan ini wakaf yang luar biasa bagus sekali. Kalau ini bisa kita kelola dengan cara yang baik dan kita terapkan di negeri kita, itu masya Allah bagus sekali manfaatnya,
Ya, nggak usah jauh-jauh untuk negeri kita. Kalau di Prabu Muli saja, ya antum siap untuk melakukan wakaf produktif, ya kita sama-sama bikin wakaf produktif namanya. Mau bikin warung misalnya atau rumah makan seperti itu, kita wakafkan. Nah hasilnya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, kalau belum bisa terlalu lebar misalnya untuk ikhwan-ikhwan yang kita kenal dulu lah. Nah, siapa yang butuh nanti dikasih hasil dari itu. Oh itu kalau bisa luar biasa, bagus sekali. Ya, cuma memang harus dibutuhkan apa? Orang-orang yang profesional, yang amanah, yang kompeten untuk bisa mengelola hal ini. Kalau nggak kompeten, nanti khawatirnya apa? Nggak jalan. Kalau tidak amanah, khawatirnya hasilnya masuk kantong. Ya, ini yang bahaya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau dikelola dengan cara yang baik, dengan profesional, amanah, luar biasa, bagus, insyaallah ya. Taib, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan walil mutawalli alaihi an ya'kul bil ma'ruf minhu, dan diperbolehkan bagi nazir wakaf, orang yang mengelola wakaf tadi, yang diamanahi untuk mengelola wakaf tersebut, untuk makan dari hasil wakaf itu dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dalam hadis Umar sudah kita paparkan tadi. Kemudian beliau melanjutkan walil waqif an yaj'al nafsahu fi waqfihi kasail muslimin. Boleh juga bagi si pewakaf untuk menjadikan dirinya seperti kaum muslimin lain. Maksudnya apa? Dia juga memanfaatkan wakaf tadi, boleh. Boleh, nggak masalah. Saya wakafkan warung saya ini untuk kaum muslimin. Nah, sekarang dia yang wakaf itu muslim atau bukan? Muslim, berarti dia masuk di situ. Boleh dia memanfaatkan, cuma dengan cara yang ma'ruf. Ya, kalau dia memanfaatkannya dalam artian diambil seluruh hasilnya, ini juga namanya ya tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Wa man waqafa syai'an mudarratan liwarithi fa huwa batil. Nah, kemudian beliau menjelaskan beberapa hukum lain yang berkaitan dengan wakaf. Kata beliau, barang siapa yang mewakafkan sesuatu ya untuk memudaratkan ahli warisnya, maka wakaf ini batil. Ya, tidak diperbolehkan seperti ini. Antum cuma punya satu rumah, anak antum 5, istri 2 misalnya. Ya, atau 1 lah, istri 1, anak 5, ya. Nggak ada tempat tinggal lain. Tiba-tiba antum katakan saya wakafkan rumah saya. Akhirnya anak istri antum nggak tahu tinggal di mana. Atau ngontrak, menyulitkan diri antum. Ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan seperti ini. Kalau niatnya untuk memudaratkan keluarga ahli waris, tidak diperbolehkan. Ya. Naam, Allahu a'lam. Kemudian waman wada'a malan fi masjidin aw mashhadin la yantafi'u bihi ahadun jaza sarfuhu fi ahli al-hajat wa masalihil muslimin. Barang siapa yang meletakkan hartanya, maksudnya mewakafkan hartanya di masjid atau tempat-tempat lain yang jadi tempat orang berkumpul, ya, yang mana barang wakaf ini kemudian tidak lagi dimanfaatkan oleh oleh orang-orang, ya, sudah diwakafkan kemudian nggak dimanfaatkan lagi, maka boleh dialihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, boleh dialihkan kepada yang lebih membutuhkan atau kepada kemaslahatan kaum muslimin, boleh. Ya. Misal, ya, ada orang yang mewakafkan kendaraannya kepada masjid kita ini, ya, untuk operasional masjid, inventaris masjid, motor. Tiba-tiba ada orang lain yang mewakafkan motor yang lebih bagus. Ya. Nah, motor yang tadi sudah diwakafkan pertama, ya, karena memang dia agak butut misalnya, dan kita sudah punya motor baru, akhirnya nggak terpakai. Hanya dimuseumkan, nggak pernah terpakai, sampai bulukan, ya, berdebu seperti itu. Nah, yang seperti ini lebih baik dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Cari masjid mana yang lebih membutuhkan. Misalnya juga mimbar, ya, mimbar ini wakaf dari seorang ikhwan kita, wakafkan untuk Masjid Anwar. Ternyata ada ikhwan lain yang ingin membelikan mimbar yang lebih bagus. Akhirnya disimpanlah ini mimbar yang lama di sini, nggak kepake, nggak ada yang memanfaatkan. Maka kata beliau, dialihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, makanya jangan biarkan harta-harta wakaf itu nggak kepake, Pak. Hati-hati. Antum yang jadi pengelola, ini penting.
Ya, jangan seenaknya mengelola barang wakaf. Penting kita ini berbuat baik itu dengan ilmu. Kadang-kadang niat baik, ngelola masjid, jadi pengurus masjid, pengurus pondok pesantren, tapi nggak dibekali ilmu. Akhirnya banyak kesalahan yang terjadi. Ya, banyak kesalahan yang terjadi. Alhamdulillah kalau di Al-Madinah itu selalu ana yang langsung kontrol. Kalau ada kesalahan-kesalahan langsung ana tegur pengurus-pengurusnya itu. Ya. Nah, penting di sini sebenarnya harus ada memang yang aktif, siapa yang kontrol. Untuk kalau ada yang terjadi hal-hal yang tidak benar menyelisih syariat, dikontrol di mana saja. Itu penting, ya. Ada pengawasan seperti itu dari orang-orang yang paham. Nah, intinya jangan sampai ada barang wakaf yang enggak kepake, Pak. Kalau enggak kepake, kasih orang yang membutuhkan. Mushaf terlalu banyak. Wah, di masjid kita Al-Madinah itu banyak sekali mushaf. Kalau sini masih enggak terlalu di Anwar kan. Banyak mushaf sampai kadang-kadang enggak kepake. Kita alihkan. Boleh dialihkan. Enggak masalah, ya. Sekalipun orang yang wakaf enggak ngasih izin sebenarnya boleh. Kenapa? Sebenarnya kalau dia mau mikir, dia itu wakaf untuk dapat pahala kan? Kalau cuma dipajang, nggak dipakai, kira-kira dapat pahala nggak? Enggak. Maka banyak sudah mushaf-mushaf yang kami alihkan ke masjid-masjid lain yang lebih membutuhkan. Ya, karena banyak nggak kepake lagi. Boleh, Pak. Intinya kalau ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, dialihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Ya, kemaslahatan kaum muslimin. Wa min dzalika ma yudau fil Ka'bah. Di antaranya kata apa yang diletakkan di Ka'bah. Ya, kalau ada barang-barang di Ka'bah yang sudah enggak terpakai, itu dikasihkan saja kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Wa fi masjidin Nabi, dan di masjid Nabi. Ya, sebagaimana kan Rasulullah kan pernah ingin merubah bangunan Ka'bah. Beliau ingin ya jadikan bangunan seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang tidak terpakai itu ingin dialihkan seperti itu. Nah, cuma memang Rasul SAW tidak melakukannya karena khawatir fitnah pada waktu itu, ya. Boleh. Nah, kalau Masjidil Haram yang ada di Ka'bah itu saja boleh, apalagi masjid-masjid yang lain. Artinya kalau barang-barang sudah tidak terpakai itu dialihkan saja kepada yang lebih membutuhkan. Wallahu alam. Wal waqfu 'alal qubur li raf'i samkiha aw tazyiniha aw fi'l ma tajlibu 'ala man yaraha fitnah batil. Atau wakaf-wakaf yang diberikan ke kuburan-kuburan. Ya, wakaf keramik untuk bangun kuburan, wakaf kubah untuk di atas kuburan, untuk menghias kuburan dan seterusnya. Yang ini bisa menimbulkan fitnah, menjadikan orang nanti mengagungkan kuburan tersebut. Ini juga dialihkan. Ya, dialihkan kalau bisa. Kalau bisa dialihkan. Pemerintah misalnya melakukannya, oh lihat ini ada kubur-kuburan. Ini dialihkan, bukan malah ditambah megah. Ya, kuburan ini misalnya, ya, di daerah kami kan sana kan ada keramat, ya kan. Nah, malah ditambah megah. Harusnya barang-barang yang manfaat dikasih yang lebih orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Bukan malah ditambah bangun, tambah bagus dan seterusnya, kan nggak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi malah menimbulkan kesyirikan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah wakaf, ya. Dan yang penting juga Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang masalah mengubah wakaf, ya. Yang sudah diwakafkan oleh sebagian orang. Atau dengan kata lain misalnya kalau ada barang wakaf yang sudah tidak terpakai maksimal. Tadi kan sudah dijelaskan wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan dan seterusnya, ya. Tapi kalau seandainya barang wakaf tersebut sudah benar-benar nggak bisa digunakan, rusak, ya, atau hancur seperti itu, gimana? Contohnya masjid lah, Pak, ya. Kita bangun masjid, ya. Kemudian masjid tersebut memang sudah tua, banyak yang bobrok. Boleh nggak masjid itu kita hancurkan kemudian kita bangun yang baru? Ya, kita hancurkan. Padahal tadi kan barang wakaf itu harusnya dibiarkan. Tapi ini orang sudah wakaf, ya, karena memang udah nggak terpakai, bobrok, bocor semua, dan dindingnya sudah retak-retak, hancur istilahnya, nggak bisa digunakan dengan maksimal, ya, maka dihancurkan, dibangun atau dipugar masjidnya. Boleh atau tidak? Ulama mengatakan boleh.
Dan ini pendapat Imam Ahmad, ulama lain juga, dan ini yang dirujukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau seandainya mengubah suatu wakaf ya, atau menjualnya karena ada maslahat seperti tadi sudah hancur, rusak, tidak bisa digunakan lagi, maka pendapat yang rajih, memang ada khilaf di antara para ulama, pendapat yang lebih kuat wallahu alam boleh. Ya. Begitu juga kalau masjidnya sudah terlalu kecil, mau diluaskan. Boleh enggak? Boleh, Pak, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Seperti itu. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, insyaallah tidak masalah. Gimana Ustaz pahala orang-orang yang dahulu mewakafkan? Ya, mudah-mudahan masih tetap dapat pahala. Mudah-mudahan masih tetap dapat pahala. Karena masjid itu kan jadi besar karena ada yang kecil dulu. Ya, jadi mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Allahu a'lam bissawab. Tayyib, ini juga permasalahan penting karena jangan sampai gara-gara kita mengatakan ini kan barang wakaf, enggak boleh diapa-apakan, akhirnya enggak digunakan. Ya, ada motor sudah memang enggak digunakan lagi, jual saja meskipun harganya murah. Nah, jual nanti ditambahkan beli motor baru. Ya, motornya udah rusak, kalau dijual paling 1 juta, nggak masalah, jual 1 juta. Cari donatur lain, tambahkan berapa juta, beli motor yang baru. Nggak harus motor baru, maksudnya beli motor lain yang meskipun second tapi bisa digunakan. Boleh, nggak masalah. Ya, karena orang yang wakaf itu ingin pahala. Sekarang pertanyaannya, Pak, ya kita pribadi misalnya kita mewakafkan barang. Kita masih senang barang, kalau barang tadi tidak digunakan atau dia dijual kemudian hasilnya dibelikan barang yang baru kemudian terpakai. Kira-kira kita senang yang mana? Terpakai pasti. Orang yang normal itu mengatakan ya jual aja, Pak, yang penting bisa kepakai karena ingin dapat pahala. Daripada dia terbengkalai nggak kepakai, percuma, Pak, nggak dapat pahala kita. Ya. Nah, dari segi ini para ulama mengatakan berarti boleh kalau ada manfaat. Ya. Nah, kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau malah lebih berpendapat kalau barang itu nggak bisa dimanfaatkan, maka boleh diganti dengan yang semisal atau lebih baik. Boleh. Tapi kalau barangnya masih bisa digunakan, boleh nggak ditukar? Boleh kalau lebih baik. Kalau semisal nggak boleh. Kalau lebih baik, boleh. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi meskipun masih bisa digunakan, boleh juga diganti. Cuma yang gantinya harus lebih baik. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Meskipun ya untuk kehati-hatian kita lebih menguatkan pendapat ulama-ulama lain, kalau memang masih bisa digunakan gak usah diganti. Ya, tidak usah diganti, kecuali tadi memang tidak bisa digunakan, silakan diganti dengan yang lain. Jual artinya boleh dijual, wakaf itu dalam keadaan seperti ini boleh. Untuk diganti dengan yang semisal yang bisa digunakan atau yang lebih baik. Intinya bisa dimanfaatkan. Karena tujuan dari wakaf adalah kita memanfaatkan barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah hadiah. Fikih hadiah. Bapak-bapak sekalian, ini juga penting ya. Ini dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan muamalah juga. Masalah hadiah ini dimasukkan oleh para ulama biasanya memang di dalam fikih muamalah karena berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Beliau mengatakan, Kitabul Hadayah, kitab tentang hadiah. Yusra'u qabuluha, disyariatkan untuk menerima hadiah. Ya, sebelum menerima hadiah harusnya kita membahas dulu apa hukum memberikan hadiah. Ya, tentunya hukum memberikan hadiah adalah disunnahkan dan dianjurkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Ya, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Artinya saling memberikan hadiah itu disunnahkan. Ya, dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman di antara kalian, seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya seperti dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Sekarang kita suka nggak dikasih hadiah? Suka, maka kita kasih hadiah ke saudara kita, ya. Nah, kesimpulannya ngasih hadiah sama saudara, sahabat, karib kerabat, ya, tetangga ini salah satu perbuatan baik, ya, yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Allahu a'lam bissawab. Bahkan dia bisa menyebabkan kita saling mencintai, Pak. Maka kalau ada orang di antara teman-teman kita yang sedang tidak tegur sapa, ya, maka salah satu kiat agar kembali tegur sapa harusnya ngasih hadiah. Ada teman kita kayaknya kenapa ini nggak negur saya lagi, ya, datangin Pak, kasih hadiah. Mudah-mudahan dia lunak, ya, melunak, akhirnya nanti tegur sapa lagi. Mungkin hadiah pertama dia masih gengsi untuk tegur sapa, kasih lagi hadiah yang kedua. Ya, kalau sudah dikasih hadiah 5 kali, masa hatinya masih keras? Insya Allah melunak, luluh. Sekeras apapun hati orang. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak sahabat yang mereka sebelum masuk Islam mereka sangat membenci Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kasih mereka hadiah, kasih hadiah lagi. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Muhammad, engkau dulu adalah orang yang paling saya benci. Sekarang engkau menjadi orang yang paling saya cintai. Berubah, kenapa? Karena dikasih hadiah. Ya, bahkan ini salah satu media dakwah. Kasih hadiah, insya Allah orang itu lebih mudah untuk didakwai. Ya, ada tetangga kita yang nggak senang dengan dakwah kita misalnya, selalu menyudutkan kita. Ya, gimana? Bawakan hadiah. Minimal kalaupun dia masih nggak senang, nggak kan kor-kor lagi. Kenapa? Nggak enak. Karena sudah dikasih hadiah. Luar biasa ini Pak, manfaat dari hadiah ini. Ya, ini salah satu memang amal soleh yang hendaklah kita hidupkan, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi memberikan hadiah juga disyariatkan dan disunnahkan. Nah, menerimanya kata beliau juga disyariatkan. Jadi disyariatkan menerima sedekah. Dan para ulama sepakat, ya, mengatakan bahwasanya hukum menerima hadiah adalah sunnah. Tidak ada yang berpendapat wajibnya menerima hadiah. Enggak. Jadi hadiah itu sunnah saja untuk diterima. Cuma ada yang memang lebih ditekankan lagi untuk diterima. Contohnya apa? Parfum. Kalau ada orang ngasih kita parfum, maka sangat ditekankan untuk kita terima. Ya, terima Pak parfum. Nah, karena memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya parfum itu la yurad, tidak ditolak. Ya, artinya sangat dianjurkan untuk kita terima. Dan dalil disunahkannya menerima hadiah itu ada beberapa hadis, bahkan banyak, ya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau du'itu ila qira'in aw dhira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un aw qira'un la qabiltu." Kalau saya diundang, ya, pada suatu acara makan-makan yang hidangannya hanya kaki kambing, maka saya akan datangi. Ya, kalau saya dikasih hadiah meskipun cuma kaki kambing itu Pak nggak ada dagingnya, ya, hal yang sepele kecil. Tapi kalau saya dikasih hadiah itu saya akan terima, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyah wa yusibu 'alaiha." Dahulu Rasulullah itu menerima hadiah yang diberikan kepada beliau dan beliau biasanya membalas pemberian hadiah tersebut. Ya, kalau tetangga ngasih kita apa, misalnya pindang, besok kita kasih dia juga makanan apa, seperti itu. Biasanya Rasulullah seperti itu, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, man ja'ahu min akhihi ma'ruf min ghairi israfin wala mas'ala falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi. Barang siapa yang datang kepadanya dari saudaranya suatu kebaikan, artinya saudaranya ngasih dia hadiah, maka hendaklah dia terima selama dia tidak minta. Ya, kalau memang bukan karena minta-minta atau bukan karena apa? Pengen. Nah,
saya pengen sekali dikasih itu seperti itu. Enggak boleh, Pak. Ya, jadi kita menyikapi barang orang itu, ya kita harus berbahagia, senang orang mendapatkan nikmat, dan tidak boleh bagi kita untuk minta-minta, atau minta-minta itu berarti dengan lisan, atau hanya sekedar berangan-angan ya ingin dikasih, itu juga nggak boleh. Ya, ini namanya istisyraf, mengharapkan ya kita dikasih barang itu nggak diperbolehkan, Pak. Ya, karena sebagian orang ini kan dia nggak minta, cuma omongan dia itu ngarep, nah seperti itu. Ya kawan temennya punya apa? Punya jam ganti-ganti terus. Ya Allah, bagus akhi jam antum ini. Ya, bagus ini kayaknya kalau dipakai di tangan anak cocok ini. Ya memang dia nggak minta, cuma berharap seperti itu. Ya, muka pengen bahasa. Nah, yang seperti ini nggak boleh juga. Ya, yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Kalau dia dikasih karena itu, nggak boleh dia terima. Ya, dia dikasih karena ngarep, dikasih karena minta, nggak boleh. Minta haram di dalam Islam. Ya, kerja kalau kita mau. Ya, jadi kalau bukan karena mengharap atau karena minta-minta, maka jangan ditolak kata Rasulullah, karena itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allahu a'lam. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, Nasa'i, sanadnya juga sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan." Ya, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian sebuah kebaikan, ya fakafi'uhu. Ini nanti setelahnya insyaallah. Allahu a'lam. Intinya kita pahami dulu bahwasanya menerima sedekah itu adalah menerima hadiah itu adalah sunnah dan dianjurkan. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa mukafaatu fa'iliha, dan juga disunnahkan kita untuk membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Ya, disunnahkan. Nah, ini dalilnya tadi kita mau bacakan sabda Rasulullah riwayat Abu Daud dan Nasa'i, kata beliau, "Man sana ilaikum ma'rufan." Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, ya, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Balaslah kebaikan dia. Ya, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta zanantum annakum qad kafa'tumu. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian berikan untuk dia sebagai balasan, maka doakan dia kebaikan sampai kalian mengira bahwasanya doa kalian itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Ya, luar biasa, Pak. Ini adab dalam Islam. Ada orang ngasih kita buah-buahan, ya kita bisa kasih buah-buahan, kasih juga. Kalau nggak bisa, doakan. Ya Allah, berikanlah dia buah-buahan di surga. Masya Allah. Ya, kalau dapat buah-buahan di surga artinya masuk surga dulu, karena kalau di neraka nggak mungkin dapat buah surga, ya kan? Doakan. Jangan cuma doa di lisan saja dikasih jazakallah khair akhi, sudah dan selesai. Kadang-kadang doa hanya sekedar lisan, di hati, Pak, doa itu. Ya jazakallahu khairan. Nanti ketika pada waktu-waktu mustajab kita doakan lagi orang yang pernah kita ngasih hadiah, yang pernah ngasih hadiah kepada kita, doakan mereka. Ya, sampai kita kira kayaknya kini sudah kita balas kebaikan dia. Kalau kita nggak punya sesuatu, kalau kita punya, kasih hadiah juga. Kasih hadiah. Wallahu a'lam bissawab. Intinya sangat dianjurkan kita untuk membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Ya. Kemudian wa tajuzu bainal muslim wal kafir, dan boleh juga saling memberi hadiah kepada orang antara muslim dan kafir, boleh. Ya. Orang muslim ngasih hadiah kepada orang kafir boleh, Pak, nggak masalah. Tidak masalah, diperbolehkan. Menerima hadiah dari orang kafir boleh. Kita ngasih mereka hadiah boleh, nerima hadiah dari mereka juga boleh, tidak masalah, ya. Nah, dalilnya tentunya kita tahu Rasulullah itu beberapa kali menerima hadiah orang kafir. Bahkan beliau pernah menerima hadiah masakan orang Yahudi, wanita Yahudi. Beliau makan, ternyata beliau diracuni. Ya. Tapi beliau enggak meninggal karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nabi. Terbukti beliau adalah nabi, beliau enggak meninggal. Nah,
Dan beliau menerima, intinya beliau menerima hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan beliau pernah dikasih hadiah oleh raja-raja kafir. Beliau kasih hadiah. Beliau dikasih hadiah oleh Kisra, raja Persia, beliau terima. Dikasih hadiah oleh Kaisar, raja Romawi, beliau terima. Ya, raja Mesir, Muqawqis, beliau terima. Ya, dan raja-raja lainnya beliau terima. Ya, orang kafir ngasih hadiah beliau terima. Jadi kalau ada orang kafir ngasih hadiah kepada kita, terima saja selama yang dikasih adalah barang yang halal. Kalau yang dikasih adalah khamr, ya jangan diterima. Dikasih rokok misalnya, jangan diterima. Ya, nggak masalah, kita ambil nanti kita jual. Ya, rokoknya nggak boleh, duitnya saja. Nggak boleh, Pak. Ya, apa yang dihasilkan dari barang yang haram itu hukumnya haram. Ya, nah, nggak boleh kalau barangnya haram. Tapi kalau dia halal, alhamdulillah terima saja. Ya, diterima. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, tadi dalil tentang menerima hadiah dari orang kafir sudah kita bacakan. Adapun memberikan hadiah juga diperbolehkan. Ya, dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah ketika ibu beliau yang pada waktu itu masih musyrik mendatangi beliau. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asiluha?" Ya Rasulullah, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang musyrik? Rasulullah mengatakan, "Nah, boleh." Di antara bentuk menyambung silaturahim adalah ngasih hadiah. Ya. Begitu juga dalam firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Jadi Allah nggak melarang, silakan berbuat baik sama mereka. Ya, silakan berbuat baik sama mereka yang tidak memerangi kita. Di antaranya kita kasih hadiah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa yahrumur ruju'u fiha, dan diharamkan meminta kembali barang yang sudah kita kasih ke orang lain. Rujuk itu kembali, maksudnya kepada hadiah itu maksudnya kita ngambil kembali, meminta kembali satu hadiah yang sudah kita kasih ke orang lain, itu nggak boleh diambil lagi. Kalau kita sudah kasih hadiah ke orang, jangan dipinta lagi, jangan diambil lagi, Pak, ya, haram hukumnya. Rasulullah pernah bersabda, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali hadiah yang sudah dia keluarkan itu seperti apa? Anjing yang muntah, yang makan kembali muntahnya. Jijik nggak, Pak? Seperti itulah perbuatan yang perbuatan mengambil hadiah yang sudah dikeluarkan tadi. Ya, itu jijik sekali. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, la yahillu lirrajul an yu'tiyal atiyya fayarji'u fiha. Tidak boleh bagi seorang untuk memberikan hadiah kemudian dia ambil lagi, minta lagi hadiah tersebut. Haram, tidak halal. Tidak halal artinya haram. Ya, Allahu a'lam. Kecuali kata ulama, seorang bapak mengambil kembali hadiah yang dia kasih kepada anaknya, boleh, nggak masalah. Ya, karena dalam lafaz hadis yang tadi yang kita bacakan tidak halal kata Rasulullah, kecuali bapak kepada anaknya kata Rasulullah, boleh dia ambil lagi. Antum ngasih anak antum misalnya apa? Motor. Ini ternyata ketika dikasih motor apa? Dipakainya kebut-kebutan. Ya, pulang malam jam 10 malam. Nah, sudah, saya ambil lagi hadiahnya. Kau gak usah pakai motor. Ya, dijual, kita ambil lagi duitnya. Boleh, nggak masalah. Ya, jangan nanti kita dikolakan anak kita. Dikolakan ya. Jangan nanti kita apa dipermainkan anak kita, Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda. Was, luar biasa. Apalagi anak yang sudah nyantri itu kadang-kadang apa? Pinter menghujah bapaknya, nyampaikan dalil-dalil, ya kan? Pak, nggak boleh ini, Pak. Masya Allah, itu untuk nuntut bapaknya, giliran dia melanggar dalil dia. Itu anak-anak para santri itu seperti itu kadang-kadang, ya. Nah, ya jadi kita jadi bapak jangan mau kalah ilmunya dengan anak-anak.
Kita dalilkan betul, tapi Rasulullah mengatakan kecuali bapak untuk anaknya nak, boleh, ya. Nah, wallahu alam. Baik. Kemudian beliau mengatakan watajibu taswiyah bainal aulad, dan wajib kita untuk memberikan hadiah secara merata. Kalau kita mau ngasih hadiah kepada anak, itu wajib rata, adil. Ya, wajib kita untuk berlaku adil ketika memberi hadiah kepada anak. Kasih satu, kasih yang lain. Nggak boleh salah satunya dikhususkan. Anak kita 4, ya, karena yang paling rajin adalah yang bungsu, udah ini aja kasih hadiah, yang lain enggak kalian males, enggak boleh. Ya. Dan ketika Nu'man bin Bashir ingin dikasih hadiah oleh bapaknya, siapa? Bashir berarti kan? Nu'man bin Bashir. Bashir ingin ngasih hadiah kepada Nu'man. Ya, kata istrinya apa? Coba datang kepada Rasulullah minta disaksikan. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ngasih hadiah kepada Nu'man. Kata Rasulullah, apakah engkau kasih ke anak-anakmu yang lain? Kata, enggak ya Rasul, Nu'man saja. Kata Rasulullah apa? Fa inni la ushhid ala jawr. Aku enggak mau menjadi saksi atas kezaliman. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, apakah engkau mau mereka sama-sama berbakti kepadamu? Iya Rasulullah. Kalau begitu kasih yang lain. Kalau enggak jangan. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, i'dilu baina auladikum. Adillah di antara anak-anak kalian. Adil. Enggak boleh kita enggak adil, ya. Nah, tapi kata para ulama, hadiah yang kita wajib adil itu hadiah yang tidak ada sebabnya, sekedar hadiah saja. Ya, memang kita mau ngasih hadiah, nggak ada sebab, maka ini harus adil. Adapun hadiah yang memiliki sebab itu nggak harus adil. Contohnya apa, Pak? Contohnya anak kita sampaikan yang hafal juz 30-an, juz 30 duluan Abi kasih hadiah. Ya, dari 4 anak itu anak yang ketiga bisa menghafal juz 30 duluan. Kita kasih hadiah, yang lain enggak dikasih, boleh enggak? Boleh, karena ada sebab, enggak masalah. Atau kita punya 4 orang anak, ya. Nah, satu di antaranya misalnya apa? Sakit. Ya, kita kasihlah dia hadiah agar dia semangat misalnya. Enggak masalah, ada sebab. Ada sebab. Yang lain iri, Abi ya, saya mau minta juga, sakit dulu. Ya, kalau artinya ada sebab, ya kan, nggak masalah, insya Allah. Tapi kalau tidak ada sebab, nah ini memang kita mau ngasih hadiah saja, itu yang harus adil, Pak. Adil di sini apakah harus sama rata laki-laki dan perempuan, atau sama seperti pembagian waris, laki-laki 2 bagian, perempuan? Ulama khilaf. Jumhur mengatakan sama, nggak seperti waris. Ya, Imam Ahmad mengatakan bagiannya sama seperti waris. Yang adil itu adalah sama seperti waris. Artinya laki-laki 2 kali perempuan. Laki-laki dikasih 5.000, perempuan 2.500. Itu adil. Sesuai dengan pembagian waris. Pendapat yang lebih kuat jumhur ulama. Sama. Karena hadiah bukan waris, Pak. Ya, beda. Jadi tidak bisa dikiaskan. Allahu a'lam bishawab. Dan keumuman sabda Rasulullah nyuruh kita adil kepada seluruh anak kita tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Naam. Kemudian beliau mengatakan yang terakhir, kata beliau, waraddu li ghairi mani'in syar'iyyin makruh, dan mengembalikan hadiah kepada orang yang ngasih ke kita itu tanpa uzur syar'i, tanpa penghalang syar'i, hukumnya makruh. Jadi kalau sudah dikasih jangan dibalikkan, karena bisa menimbulkan ketidaksenangan bagi orang yang ngasih, Pak. Udah terima. Ya, jangan dibalikkan tanpa ada uzur, jangan ditolak juga. Ya, jangan ditolak kalau tanpa uzur, tanpa alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan, nggak masalah ditolak. Contoh, antum seorang pejabat pemerintahan, ya, kerja di Pemkot, di kantor camat, di Polres, di Polsek, ya, ada orang minta tolong Pak ini, dan itu memang tugas Bapak, tugas antum, Pak, ya, dikasih hadiah, nih Pak ya, terima kasih. Terima atau tolak? Tolak. Ya, kenapa? Karena ada larangan syar'inya, larangan bagi seorang pegawai, ya, yang sudah digaji oleh sebuah instansi, sebuah lembaga untuk menerima hadiah. Kalau hadiahnya itu karena amal kerjanya. Tapi kalau ngasih hadiah karena teman, enggak masalah. Ya, saya sama Pak Beli udah lama berteman, tiba-tiba datang ke Polres ngasih hadiah.
polsek ngasih hadiah. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena udah berteman lama. Bukan karena misalnya apa? Cuma sekedar minta tolong ini dan itu, enggak. Sekedar ngasih hadiah biasa. Boleh nggak masalah. Tapi kalau hadiahnya untuk gara-gara minta ini minta tolong ini dikasih hadiah, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena sudah digaji kan, dan digajinya memang untuk itu. Ya. Pegawai di camat misalnya kita minta surat pengantar, ya kan memang tugas dia kan, tugas dia memang digajinya untuk itu, seperti itu, membantu masyarakat, ya. Nah itu nggak boleh dikasih hadiah, kita yang ngasih juga nggak boleh, dia juga nggak boleh nerima, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Ada dua pembahasan, yang pertama wakaf, yang kedua adalah masalah hadiah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Silakan Bapak sekalian. Silakan Bapak. Misalnya akhir itu ada tanah ya, kemudian itu ada niat tanah itu buat TTA, tapi kami saran ke, oleh karena dia mungkin tidak mampu buat untuk bangunan itu saja, kami saran ke duit tanah itu jual waktu ke masjid, kira termasuk kategori ini adalah wakaf. Masuk kategori wakaf, ya. Bagus ya seperti itu, karena kalau kita wakafkan kadang kita juga nggak pinter memilih mana yang lebih manfaat ya untuk kita. Kalau kita wakaf tanah, pengennya bangun TPA, tapi nggak ada duit, ujungnya nggak terpakai lama. Lebih baik kita jual, ya, kita kasih ke masjid yang membutuhkan. Nanti langsung dibangun misalnya, jadikan tiang, ya, dijadikan lantai, sama, bahkan bisa jadi itu lebih bermanfaat. Ya, bisa jadi lebih apalagi masjid-masjid yang di dalamnya ada sholat 5 waktu, di dalamnya ada kajian-kajian ilmu, wah jauh lebih manfaat Pak, seperti itu ya. Nggak masalah dikasih syarat seperti itu. Allah alam. Silakan Pak Billy. Untuk menerima hadiah yang kita tahu bahwa yang hadiah itu dapatnya dari gulul. Dari gulul. Gulul. Nah, kalau kita yakin pasti tahu, ya, memang itu dari ghulul, maka nggak boleh kita terima. Karena ghulul itu adalah harta yang wajib dikembalikan kepada orangnya. Dalam hal ini kan negara. Ghulul itu kan mengambil harta negara, atau suap. Itu kan wajib kita kembalikan kepada orang yang ngasih. Ya, suap itu sama seperti ghulul. Hadiah ummal termasuk tadi itu sama seperti ghulul. Kata Rasul, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang digaji itu ghulul, ya kan? Jadi gimana? Dikembalikan kepada yang ngasih. Korupsi kan ghulul juga, termasuk korupsi itu. Gimana? Balikkan kepada negara. Kalau kita tahu itu hartanya memang ghulul, nggak boleh kita terima. Sama seperti kita tahu orang ini ngasih hadiah dari hasil curian. Ya, nyolong singkong tetangga. Pak, nih singkong Pak. Dari mana? Ambil aja Pak. Kita tahu, oh ini hasil nyolong, nggak boleh diterima. Karena wajib dikembalikan kepada orang yang punya, seperti itu ya. Karena ini haramnya memang wajib dikembalikan. Nah, ada juga harta-harta haram yang memang tidak bisa dikembalikan, memang cara mendapatkannya saja. Artinya harta itu dihasilkan memang dari ridho si yang punya barang, cuma caranya haram. Ya, contoh apa? Dia dapatkan hasil dari jual beli barang haram, jual rokok, ya kan? Orang yang membeli itu memang dia ngasih untuk itu, tapi haram kan Pak ya? Nah, dia kasih kita dari hasil itu. Dia kasih kita dari hasil tersebut. Ya. Nah, yang seperti ini Allahu a'lam, kita yang menerimanya tidak masalah. Ya, boleh. Jadi ada dua harta yang haram itu, atau bisa kita katakan tiga. Yang pertama zatnya yang benar-benar haram, ini jelas nggak boleh diterima. Babi, homer, ya. Anjing seperti itu, ini anjing kalau untuk dimakan, kalau untuk dipelihara nggak masalah ya, untuk yang tiga hal itu ya. Makanan-makanan haram lah intinya, atau minuman haram, itu wajib ditolak. Yang kedua, cara mendapatkannya. Nah, untuk yang cara mendapatkan ini dibagi dua lagi. Ada yang memang itu hak orang yang diambil paksa tanpa hak, nyolong, ya, ghulul seperti itu, tanpa keriduan. Seperti itu ya. Nah, yang seperti ini juga nggak boleh diterima, karena harus dikembalikan kepada orangnya. Nah yang ketiga, caranya haram, atau bagian kedua dari jenis yang kedua tadi, cuma dia itu bukan diambil cara zalim. Ya, artinya memang diambilnya itu dengan cara yang benar, jual beli, cuma yang dijual barang haram, seperti itu. Ya. Nah, yang seperti ini boleh diterima.
asalkan tidak menghalangi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, tetangga kita kerja di bank, jelas haram cara mendapatkannya. Tapi kan duit itu kan bukan dirampas paksa yang dia harus dikembalikan, enggak, digaji oleh bank itu. Ya. Nah, yang seperti ini kalau kita dikasih hadiah misalnya oleh dia, terima nggak masalah, tapi jangan menghalangi kita untuk nasihati dia. Nih Pak, saya dapat makanan. Oh iya Mas, tapi tobat Mas ya, jangan kerja di bank lagi. Jangan kerja di bank lagi, diambil hadiahnya. Boleh nggak? Boleh. Ya cuma kalau mau warok, mau berhati-hati kata ulama, lebih baik nggak usah diterima. Ya cuma kita nggak boleh mengharamkan. Karena Rasulullah SAW pernah dikasih hadiah oleh Barirah. Barirah ini adalah mantan budaknya Aisyah, dimerdekakan oleh Aisyah. Barirah ini pernah dikasih sedekah. Ya, Rasulullah boleh nggak makan sedekah? Nggak boleh. Nah ini sedekah. Tapi Barirah itu kepada Rasulullah ngasih hadiah. Maka kata Rasulullah apa? Dia sedekah untuk Barirah, tapi hadiah untuk kita. Sudah berubah Pak, jadi halal. Sama kayak orang yang kerja di bank tadi. Dia haram bagi orang yang kerja di bank, tapi sampai ke kita sudah bentuknya hadiah, bukan riba lagi. Halal. Cuma sekali lagi jangan sampai menghalangi kita untuk menasihati dia. Ya kadang-kadang susah. Kalau sudah dikasih hadiah, aduh, ini susah nih gimana untuk nasihatinya karena sudah dikasih hadiah. Jangan. Kalau seperti itu lebih baik enggak usah diterima. Tapi kalau ghulul tadi itu hak orang, wajib kita kembalikan, tidak boleh kita terima kalau kita yakin tahu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu misalnya ini ghulul atau bukan ya, atau dari duit lain ya, itu hukum asalnya nggak masalah diterima. Karena hukum asalnya kan halal Pak ya, sampai kita yakin sesuatu itu haram. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak Dedi. Kita kan jual beli Ustaz. Di situ kan ada kembalian. Jadi sering di toko itu kembaliannya itu nggak ada 500 ganti permen. Itu gimana Ustaz? Kalau sama-sama ridho boleh. Kalau sama-sama ridho diperbolehkan. Jadi jual beli lagi seperti itu, ya. Jual beli lagi. Tidak masalah kalau sama-sama ridho. Tapi kalau orang yang nggak ridho, nggak boleh. Nggak mau Pak, saya mau 500. Ini nggak ada duitnya. Cuma yang jadi masalah Ustaz, Ya. waktu kita beli dengan permen nggak mau dia Ustaz. Waktu kita, Karena kan kita beli 750. betul. Nah, kita bayar dari 500, 250 kita ganti permen nggak mau dia Ustaz. Gimana itu? Ya nggak masalah. Berarti nggak boleh. Ya Pak, jangan kita paksa. Kalau kita seperti itu, kita juga bilang, saya nggak mau juga Pak nerima. Pokoknya mau yang 500-an. Makanya saling ridho tadi. Kalau nggak ridho ya nggak bisa. Kalau nggak ridho maka tidak bisa seperti itu. Tapi Allah alam, hal yang seperti ini kadang-kadang ya sepele. Ya sebagian ulama memfatwakan malah termasuk hal yang fima yatasamahu fihin nas. Hal-hal yang orang itu saling toleransi saja. Jadi jangan terlalu beratkan seperti itu. Meskipun memang ya warung itu nggak mau kita bayar pakai permen ya, cuma dia nyosoin pakai permen ya. Ya Allah alam, kalau memang nggak ridho janganlah seperti itu ya. Tapi kalau saling ridho maafkan saja, nggak masalah seperti itu ya. Allah alam. Kemarin ada pertanyaan dua pertemuan sebelumnya ya, Kak Dedi nanya masalah gadai. Ya. Gimana kalau harta yang harta gadai itu berupa hewan yang bertelur? Apakah telurnya boleh dimanfaatkan, dikiaskan dengan apa? Susu seperti itu. Wallahu alam. Kalau ana pelajari, maka ulama itu tidak langsung membahas telur. Enggak. Cuma yang mereka bahas adalah apa? Al-intifa'u binatajil marhun atau rohan. Memanfaatkan hasil. Nataj itu adalah hasil dari yang diwakafkan. Maksudnya adalah hasil itu seperti anaknya. Nah, anak kambing, anak sapi, ya kan? Termasuk juga berarti telur. Telur itu kiasnya ke anak, ya, bukan ke susu. Jadi nggak boleh, haram. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kita minjamkan duit sama orang, dia menggadaikan ayam seperti itu, kemudian ayamnya bertelur, telurnya kita kasih ke dia, ya, kita kasih ke dia, tidak boleh kita manfaatkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang boleh itu ya susu itu sama mengendarai seperti itu yang ada dalilnya. Nah, Ustaz, ini kan kita posisi kita nggak jadi binatang Ustaz. Kita kasih makan,
itu kan berat badannya bertambah Ustaz. Macam sapi atau ayam itu kan semakin lama dia sampai 2 bulan berganti kan berat badannya bertambah Ustaz. Betul. Itu berat badannya itu apa kita minta ganti atau? Iya, nggak masalah. Kita minta ganti sama orang yang punya seperti itu. Nafkahnya kan tetap dia yang wajib untuk menafkahi. Ya, kerugiannya dia yang nanggung, untungnya dia yang dapat. Seperti itu. Jadi telurnya seimbang, telurnya dia ambil, ya kan? Kemudian berat badannya dia ambil. Nah, apa namanya? Kerugian dia, maksudnya untuk nafkah hewan ini dia juga yang nanggung. Sebagai dalam hadis itu kan seperti itu. Jadi kerugiannya dia yang nanggung, untungnya dia yang dapat, bukan kita. Ya, minta ganti sama dia. Seperti itu. Iya, sama dia. Berapa sudah selama ini kita kasih makan, itu dihitung berapa misalnya, kita minta ganti sama orang tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Cukup insyaallah, mudah-mudahan masih ada Aldi. Silakan. Nikah, bukan? Fadhal. Tidak boleh. Barang yang sudah diwakafkan nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, tidak diperbolehkan. Ya, kalau dipakai sama-sama boleh. Antum wakaf lampu, boleh antum merasakan manfaat lampu, boleh, silakan. Hidupkan lampunya, antum terang, dapat terangnya boleh. Tapi lampunya diambil nggak boleh. Ya, wakaf tanah, hasil dari tanah itu boleh kita ambil untuk kita, boleh. Tapi tanahnya diambil kembali nggak boleh. Paham dia? Beda antara memanfaatkan manfaatnya dengan mengambil kembali barangnya. Yang nggak boleh itu menguasai kembali barangnya. Adapun ikut merasakan manfaatnya boleh. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Iya. Kalau untuk apanya? Lampu tadi. Wallahu a'lam ya. Intinya kalau untuk masjid ya jangan seperti itu. Kecuali umum saja. Ini lampu untuk kaum muslimin. Nah, ditaruh. Ya. Antum kasih lampu ini untuk kaum muslimin, bukan untuk masjid ini. Mungkin bisa. Ya, tapi bukan dipasang di masjid lampunya itu, ditaruh di depan masjid ya. Untuk seluruh kaum muslimin. Jadi ada yang mau pakai. Tapi kalau sudah ditujukan ke masjid, Allahu a'lam, Anda lebih cenderung tidak boleh. Seperti itu, Allahu a'lam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.